Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar, wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asyrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darussalam Yasmin, azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih dari mati kecil untuk diberikan kesempatan merasakan kehidupan yang dengan kehidupan itu agar supaya kita dapat memaksimalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita berada di hari yang ke-14 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amaliyah Ramadan yang telah kita jalankan dan yang akan kita lalui di hari-hari Ramadan ke depannya. Dan semoga Allah dengan segala potensi-potensi keduniaan yang dititipkan pada diri-diri kita menjadi wasilah kebaikan bagi kita, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, dan semoga hal itu semua menjadi wasilah dan sebab kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah pada subuh ini kita bersama-sama akan mengambil pelajaran dari surah Al-Hajj. Surah yang ke-22. Ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Tetapi untuk ayat yang ke-40 kita tidak akan membaca keseluruhan ayatnya atau mengkaji keseluruhan ayatnya, tidak. Melainkan kita hanya akan mengambil pada penggalan terakhir di akhir ayat tersebut. Lalu kemudian di ayat yang ke-41 secara keseluruhan akan kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mendapatkan pelajaran yang terbaik, hikmah yang besar dari ayat-ayat Allah yang mulia. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, silahkan bagi yang bisa menjangkau mushaf, silahkan dibuka mushafnya. Lihat surat Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Di ayat yang ke-40 kita ambil mulai dari penggalan wala yansurannallah, wala yansurannallahu man yansuruh. Kita ambil dari situ, kita kaji dari penggalan ini. Baik, saya mulai. Saya akan baca terlebih dahulu dan diharapkan untuk bisa mendengarkan dan mengikuti walaupun kemudian mikrofonnya sedang di-off-kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walayansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wala yansurannallahu man yansuruh. Dan sungguh Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada siapa saja yang menolong Allah. Innallaha, sungguh Allah, laqawiyyun, amat kuat, azizun, amat perkasa. Alladzina, yaitu orang-orang yang immakkannahum fil ardi, di bumi manapun kakinya berpijak, aqamus shalah, mereka senantiasa menegakkan salat. Wa atauz zakah, dan mereka senantiasa menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Walillah, dan bagi Allah atau milik Allah akibatul umur, segala kemudahan urusan atau segala sesuatu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Perhatikan pada penggalan ayat di ayat yang ke-40. Wala yansurannallahu man yansuruh. Wala yansurannallah. Pada kalimat la yansurannallahu, di situ ada lam taukid dan ada pula nun taukid sakilah. Ya. La, kemudian yansuranna. Nah, di akhir kata la yansuranna, nanya adalah nun taukid sakilah, yang berarti adalah kepastian, ya, jaminan, yang menunjukkan penegasan kesungguh-sungguhan, yang menunjukkan sesuatu yang tidak boleh lagi diragukan. Ya. Maka ketika Allah mengatakan wala yansurannallah, maka sungguh pasti Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Dan ma'asyiral muslimin, tentu Allah Subhanahu wa taala menawarkan pertolongannya kepada manusia, khususnya umat Islam. Sebab Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban Allah itu hanya menolong orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah menawarkan pertolongan, menawarkan akan jaminan, kepastian untuk memberikan pertolongan, maka itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita ditawari oleh Allah pertolongan? Dan tidakkah kita tertarik terhadap tawaran ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita sebagai manusia sangat membutuhkan pertolongan. Apatah lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah
Dialah Rabb yang menciptakan diri kita. Karena Allah, dialah Rabb yang telah menetapkan kita manusia dalam hal penciptaan, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah, zatnya lemah, zatnya jauh dari kesempurnaan, zatnya banyak kekurangan. Dan secara zat, kita akan senantiasa menghadapi kepayahan dalam hidup. Senantiasa akan menghadapi kesulitan dalam hidup. Senantiasa akan menghadapi sejumlah tantangan-tantangan kehidupan. Bahkan karena zatnya kita adalah lemah, bahkan karena zatnya kita jauh dari kesempurnaan, maka tatkala kita mampu melewati satu persoalan, maka yakinilah di depan kita ada persoalan lain yang harus kita lalui dan hadapi. Ya. Sehingga tidak ada satu orang pun manusia yang hidup di muka bumi ini, melainkan ada ujian kehidupannya sendiri-sendiri. Ada ujian kesedihannya masing-masing. Ya. Sebab itulah kemudian, siapapun yang ingin sempurna dalam setiap urusannya, siapapun yang ingin menutupi kekurangannya, dan siapapun yang ingin menjadi kuat dalam menjalani atau menapaki kehidupan di dunia ini, maka dia perlu bersandar kepada yang maha kuat, kepada yang maha sempurna, kepada yang maha hebat. Dan dia jaminan kekuatan, jaminan kesempurnaan, jaminan jalan keluar dari seluruh persoalannya. Tapi siapakah yang bisa memberikan jaminan? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya Allah yang bisa memberikan jaminan kepada manusia. Jaminan untuk mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh manusia, apapun bentuknya, apapun persoalannya. Maka tatkala kemudian kita sebagai hamba Allah yang beriman, muslim, maka kita telah mendapatkan peluang itu. Atau kita telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana kelayakannya, bagaimana kepantasannya, agar jaminan pertolongan Allah benar-benar kita dapatkan, benar-benar kita raih. Sebab orang yang selain Islam, ya bukan Muslim, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Meskipun mereka berupaya melayakkan dan memantaskan diri, tapi karena mereka konsep dasarnya tidak mengakui adanya Allah, tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah di dalam surah Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, di awal ayat Allah menjaminkan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan kepada orang yang beriman, ya. Qad aflahal mu'minun. Dan di akhir surah Al-Mu'minun, tepatnya di ayat 117, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan jaminan kemustahilan bagi orang kafir mendapatkan kemenangan, ya. Allah memberikan jaminan kemustahilan bahwa innahu la yuflihul kafirun, tidak akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan orang-orang kafir. Baik. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Siapakah yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, berhak mendapatkan jaminan pertolongan Allah? Maka Allah mengatakan, wala yansurannallahu man yansuruh. Man yansuruh.
may yansuruh, bahwa yang berhak mendapatkan pertolongan Allah adalah sesiapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa saja yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Apakah Allah membutuhkan pertolongan? Sehingga Allah mengatakan jaminan pertolongan akan diberikan kepada siapa yang menolong Allah. Apakah Allah membutuhkan pertolongan? Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akan memberikan pertolongan. Ya. Lalu kemudian jaminan itu akan diberikan kepada siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian kita mesti memahami bahwa man yang suruh, siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu lemah dan membutuhkan pertolongan manusia. Ya. Karena justru hanya Allah yang menjamin pertolongan gitu. Allah tidak butuh pertolongan. Sebagai dalil bahwa Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia, Allah mengatakan kelanjutan ayat, innallaha laqawiyyun aziz. Bahkan dengan adanya lamu taukid lagi, bahwa sesungguhnya Allah laqawiyyun, ya, benar-benar sangat kuat. Aziz, benar-benar sangat perkasa. Bahwa Allah tidak butuh pertolongan manusia. Ya. Allah tidak butuh pertolongan orang-orang yang beriman. Allah tidak butuh. Ya. Justru manusialah yang butuh kepada Allah. Orang-orang yang berimanlah yang bergantung kepada Allah. Sebab itulah kita temukan di dalam surat Fatir, surah yang ke-35 di ayat yang ke-15. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang butuh Allah. Kalianlah yang berhajat dengan Allah. Sedangkan Allah, Dia maha kaya, maha sempurna. Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Ya. Ma'asyiral muslimin, lantas apa makna man yang suruh? Bagi siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita harus maknai dan pahami baik apa yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk takriman, bentuk pemuliaan Allah kepada mereka-mereka yang menegakkan atau menjalankan syariat Allah di muka bumi ini. Ya. Bahwa tatkala seorang hamba dia menjalankan sejumlah ketaatan, menjalankan sejumlah ibadah di muka bumi ini, tatkala ruhnya bersemayam di dalam jasadnya, maka dia dianggap oleh Allah telah menolong Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu bentuk takriman, suatu bentuk pemuliaan Allah, suatu bentuk pujian Allah yang besar kepada hamba-hamba Allah yang mau istiqomah sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah. Kaum muslimin azanni Allah wa iyyakum. Ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, maka ibadah itu bukan untuk Allah. Tapi ibadah itu adalah untuk diri kita. Untuk kemaslahatan kita. Untuk kebaikan kita. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala karena pengen memuliakan manusia, pengen memuji manusia, khususnya orang-orang yang beriman, maka tatkala muslim menjalankan sejumlah ibadah yang dengan ibadah itu sebenarnya adalah kebaikan bagi diri muslim itu sendiri,
Tapi karena dia menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah, Allah memandangnya bahwa dia telah menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Rabb, ya, dialah Ar-Rabb yang memiliki sifat rububiyah yang maha tinggi dan maha mulia. Di mana sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala pertama Al-Khaliq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, dialah yang maha menciptakan. Kemudian Allah adalah Ar-Razzaq, bahwa dialah Allah yang maha memberikan rezeki. Dan kemudian Allah adalah Al-Mudabbir, bahwa dialah Allah yang maha mengatur dan menguasai segala sesuatu. Ya. Maka tatkala kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini kita implementasikan di dunia ini, maka kita adalah delegasi-delegasi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan Allah menjadikan kita sebagai khalifatan fil ardh untuk menebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagai contoh sederhana saja, Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq, dialah yang menciptakan makhluk. Dialah yang menciptakan manusia. Tetapi Allah memilih orang tua, memilih seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam ikatan pernikahan menjadi perantara terlahirnya makhluk baru, yaitu manusia. Ya. Allah yang menciptakan manusia betul, tetapi Allah telah memilih orang tua, Allah telah memilih suami dan istri untuk menjadi perantara muka bumi ini. Ya. Maka manakala manusia dia membangun rumah tangga dengan cara yang dikehendaki Allah, dengan menjadikan Allah sebagai orientasi hidup, menjadikan Islam sebagai warna kehidupan rumah tangga, dan dalam upaya mereka melahirkan generasi-generasi, mencita-citakan generasi mereka generasi Rabbani, generasi yang hebat, generasi Islam, maka pada saat itu bapak dan ibu, orang tua, suami istri adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala dalam menghadirkan, mendatangkan generasi-generasi yang soleh dan generasi Rabbani. Maka mereka telah menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya seluruhnya. Tetapi Allah memilih di antara kita untuk menjadi perantara tersampaikannya rezeki hamba Allah yang lain pada harta kita yang dititipkan oleh Allah. Karena itulah ketika kita berinfak, wa yunfikuna mimma razaqnahum, orang-orang yang beriman menginfakkan harta mereka yang Allah rezekikan kepada mereka. Jadi ada sejumlah orang yang rezekinya itu disampaikan oleh Allah kepada mereka melalui perantara kita. Tatkala Allah melebihkan kita rezeki, maka sadarilah bahwa di balik rezeki kita itu ada hak orang lain yang Allah titipkan rezeki mereka melalui perantara diri kita. Maka tatkala kita senantiasa berinfak, bersedekah, berzakat, maka pada saat itu kita sedang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rezeki Allah kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Sebab itulah kemudian Allah membenci kebakhilan. Dan Allah senantiasa memberikan balasan, kemuliaan, pujian, sanjungan
janji kemenangan kepada orang-orang yang peduli dengan orang lain, dengan senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, yaitu dalam bentuk infak, sedekah, zakat. Ya. Ini adalah mereka-mereka yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang senantiasa berinfak, bersedekah atau berzakat, Allah tidak melihat nominalnya, Allah tidak melihat banyaknya atau sedikitnya. Sebab meskipun sedikit di mata manusia, kalau diniatkan karena Allah yang maha besar, maka yang sedikit itu menjadi besar. Ya. Dan Allah mengatakan, wa ma yunfiqu min khairin fahuwa ya'lamu. Wa ma taf'alu min khairin fahuwa ya'lamu. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, meskipun itu kebaikan yang kecil di mata manusia, tetapi Allah tidak akan pernah mengabaikannya. Allah tidak akan pernah melupakannya. Sekecil apapun infak yang kita berikan, kecil di mata manusia, tapi menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala sebab kita melakukannya untuk Allah yang maha besar. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita mulai menjadikan infak sedekah sebagai gaya hidup, maka pada saat itu kita telah menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi delegasi Allah, menjadi orang-orang yang menolong Allah. Dan Allah adalah Al-Mudabbir. Allah itu pengatur. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya itu selalu dibangun berdasarkan ilmu dan hikmah. Ya. Ilmu dan hikmah. Allah Subhanahu Dabbiru kulla syai'in. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Sehingga sesuatu tetap dalam kestabilan. Tetap dalam keseimbangan. Ya. Dan Allah tidak akan berlaku zalim kepada siapapun. Di dalam surat Al-Imran ayat 108, Allah mengatakan, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak akan berlaku zalim kepada siapapun di alam semesta ini. Ya. Maka tatkala kemudian kita berupaya menciptakan keadilan di muka bumi ini, ketika kita berupaya untuk senantiasa mendatangkan kemaslahatan di tengah-tengah manusia, ketika kita sudah mengazamkan diri kita untuk memberi manfaat seluas-luasnya kepada manusia, maka pada saat itu kita sebagai khalifah Allah, kita sedang menolong agama Allah untuk menebarkan sifat-sifat kebaikan dari Allah Al-Mudabbir. Sebab itulah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, maka supaya bumi tetap dalam kestabilan, supaya tidak terjadi kekacauan di muka bumi ini, di tengah-tengah manusia ini, maka disinilah kita harus menjadi delegasi-delegasi Allah untuk menyebarkan kebaikan dan mempersempit ruang gerak kemaksiatan-kemaksiatan. Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, sederhananya adalah bahwa man yang suruh, siapa saja yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pertolongan manusia. Tetapi siapa yang menolong Allah adalah pujian Allah, takriman Allah, pemulihan Allah kepada mereka-mereka yang mau menghargai nikmat hidup yang diberikan oleh Allah, yang mau mensyukuri kesempatan hidup di dunia ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dalam garis-garis atau rambu-rambu kehidupan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab itulah ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah mulai menyadari dan memahami bahwa yang dijamin ditolong Allah adalah sesiapa yang menghargai hidupnya, mensyukuri nikmat hidupnya dengan senantiasa menolong Allah
yaitu menjadikan dirinya sebagai delegasi-delegasi Allah untuk menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebani kita dengan sesuatu yang kita tak sanggup menjalaninya atau melakukannya. Nah, pertanyaan yang bersisa bagi kita adalah seperti apakah pantasan untuk disebut sebagai penolong agama Allah, ya, sebagai penolong Allah. Seperti apakah bentuk kelayakannya, bentuk kepantasannya, supaya kita mendapatkan jaminan Allah, dan agar supaya kita disebut sebagai penolong Allah, penolong agama Allah. Ya. Seperti apa bentuk kelayakannya, kepantasannya. Sebab tidak sedikit orang-orang mengatakan, kami siap berjuang di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata dia sendiri amaliyahnya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya apa? Ucapannya belum menunjukkan bahwa dia telah melayakkan dan memantaskan diri sebagai penolong agama Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, di ayat yang ke-41 kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semua seperti apakah bentuk kelayakannya, seperti apakah bentuk kepantasannya, seperti apakah karakter mereka, sifat mereka, gaya hidup mereka. Maka kita lihat ayat 41. Allah mengatakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Yaitu mereka-mereka yang di bumi manapun kakinya berpijak, di bumi manapun mereka berada, bertempat tinggal atau bersafar, aqamus shalah, mereka senantiasa menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Wa atauz zakatah, dan mereka senantiasa menjadikan gaya hidupnya adalah gaya hidup sedekah, gaya hidup munfik, gaya hidup muzakki. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, dan mereka senantiasa menjadi agen-agen Allah perubah, yaitu yang senantiasa mengajak orang lain untuk melakukan kesolehan, melakukan kebaikan, melakukan sedaya upaya, tensi yang Allah titipkan pada dirinya, mencegah, menolak, menjauhkan diri dan keluarganya, mencegah, menolak, dan menjauhkan orang lain dari melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Baik, ma'asyiral muslimin, ada 3 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kelayakan, bentuk kepantasan. Ya, tentu kemudian kita harus memahami bahwa tidak dibatasi pada 3 ini. Hanya saja 3 ini mewakili amaliyah-amaliyah ketaatan yang lainnya. Ya. Pertama adalah sholat. Yang kedua adalah sedekah. Dan yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Salat ma'asyiral muslimin, ya. Immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Di bumi mana saja kakinya berpijak, di bumi mana saja, dia tetap menjalankan salat. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Salat adalah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Ibadah salat ini adalah yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, dipandang baiklah seluruh atau rangkaian amalan-amalan lainnya.
Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya buruk, maka dipandang buruklah seluruh amalan-amalan lainnya. Maka salat ini ma'asyiral muslimin adalah indikasi bagusnya hubungan seorang hamba dengan Robnya. Ya. Salat yang menjadi parameter, salat yang menjadi ukurannya. Kalau salatnya beres, salatnya bagus, bagus pula hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salatnya tidak beres, ya. Salatnya bolong-bolong, bahkan lebih banyak tidak salat, maka menunjukkan hubungan hamba itu dengan Allah tidak bagus. Ya. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Salat itu merupakan ibadah yang memadukan, ya, yang memadukan atau yang menggabungkan ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Ya. Jadi salat adalah ibadah yang menggabungkan ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Ya. Dari sini kita dapat satu pelajaran bahwa hidup kita, lahir kita, dan batin kita harus senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh hanya lahiriahnya saja terhubung dengan Allah tapi batinnya tidak. Ini mah orang munafik. Orang munafik lahiriahnya seakan-akan terhubung dengan Allah. Lahiriahnya Masya Allah, mukmin sejati, soleh, tapi hatinya kufur. Ya. Yuzhirul imana wa yubtinul kufur. Dia menampakkan secara lahiriah keimanan, tapi di dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Mereka yang bangga sebagai muslim, bahkan melabeli diri sendiri sebagai intelektual Islam, intelektual muslim. Tetapi naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Betapa seringnya lisannya menyakiti umat Islam. Ya. Dengan membuat statement-statement yang menciderai ajaran Islam yang mulia. Padahal dia sendiri mengaku sebagai muslim. Ya. Misalnya mengatakan seharusnya di bulan Ramadan ini Majelis Ulama Indonesia juga menfatwakan secara resmi tentang bolehnya tidak berpuasa di bulan Ramadan demi menghadapi atau demi melepaskan belenggu dari virus COVID-19 ini. Ada sejumlah orang-orang yang mengaku sebagai aktivis muslim itu mengusulkan dan meminta kepada Majelis Ulama Indonesia agar mengeluarkan fatwa resmi bolehnya umat Islam meninggalkan puasa demi menghadapi atau demi bisa sukses selamat dari virus COVID-19 ini. Ya. Ada di antara mereka yang mengaku sebagai umat Islam sejati, bangga sebagai muslim, bahkan menyebutkan diri sebagai intelektual muslim, tetapi kemudian mereka menganggap jilbab adalah budaya yang tidak perlu seorang muslimah terbebani harus memakai jilbab. Silakan saja. Ya. Mau pakai silakan, tidak pakai pula silakan. Ada di antara mereka mengaku sebagai muslim sejati, bahkan aktivis muslim, intelektual muslim, tapi mereka menjadi orang terdepan di dalam memberikan pembelaan terhadap kaum LGBT. Dan masih banyak lagi sejumlah manusia-manusia aneh yang menampakkan lahiriah muslim, tetapi batinnya, hatinya kufur, membenci dan mengingkari ajaran Islam yang mulia ini. Ya. Ada pula orang yang mengaku hatinya dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena merasa batinnya telah dekat dengan Allah, hatinya, denyut jantungnya sudah berzikir kepada Allah, sehingga dia merasa tidak perlu lagi menjalankan sholat secara lahiriah.
Ada. Ya, ada sejumlah manusia-manusia seperti ini. Dia merasa bahwa aqimus sholat li dzikri. Tegakkanlah oleh kalian salat untuk ingat kepadaku. Dan dia merasa bahwa saya sudah sampai pada hakikat zikir. Setiap denyut jantung saya berzikir menyebut nama Allah, melafazkan Allah, Allah, Allah. Sehingga saya sudah menjalankan sholat. Sehingga secara lahiriah saya tidak perlu lagi menjalankan sholat. Ada orang-orang yang sombong seperti ini. Dia mengaku dirinya lebih bertakwa dari Nabi SAW. Sebab tidak ada lagi orang yang paling bertakwa selain Nabi. Dan Nabi SAW sholat secara lahiriah dan batiniah. Tetapi manusia-manusia jenis ini merasa tidak perlu sholat secara lahiriah. Sebab batinnya telah mengalahkan kedekatan Nabi secara batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak perlu lagi terbebani kewajiban syariat secara lahiriah. Dan saya pernah menemui orang seperti ini. Wallahi saya pernah menemui orang seperti ini. Ya. Saya pernah bertanya di waktu zuhur, saya sholat zuhur. Ya, karena dia seorang haji, kita hargai, kita hormati sebagai seorang yang telah menjalankan kewajiban rukun Islam. Berhaji kita panggil Pak Haji gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya. Sebab namanya terlalu mulia gitu ya kalau harus saya sebut. Maksudnya adalah namanya itu adalah nama salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi namanya saja yang mulia, tetapi lahiriahnya tidak. Penampilannya Masya Allah jubah. Tapi ketika kemudian di waktu sholat, karena saya berdiskusi dengannya, bercerita masuk waktu sholat, Pak Haji, ayo Pak Haji kita sholat. Kebetulan rumahnya juga nggak terlalu jauh dari masjid. Oh, silakan nak, silakan kamu sholat. Saya cukup di sini saja. Ya. Akhirnya kemudian kami pergi sholat. Di masjid dia tidak ikut sholat di masjid. Dalam kondisi dia juga tidak cacat, tidak sakit, sehat bugar. Sepulang kami dari masjid dia tetap pada posisinya yang semula. Saya coba masuk ke dalam rumah, bertanya kepada keluarganya. Sebab saya sudah sering masuk ke rumahnya. Sudah sering bertamu, berdiskusi. Jadi dikenallah dengan keluarganya. Saya tanya, Bapak sudah sholat? Belum. Baik, saya berhusnuzon saja mungkin sebentar dia sholat. Ya, kalau tidak ke masjid mudah-mudahan di rumahnya dia sholat. Tapi kemudian setelah itu kami berlanjut diskusi. Sampai masuk asar dia belum sholat juga. Asar kita pergi lagi sholat, dia tetap di tempatnya. Pulang sholat asar, tetap dia di tempatnya. Sampai akhirnya saya bertanya, Pak Haji kok nggak sholat Pak Haji? Oh, saya batin sudah sholat nak. Ya. Saya tadi ketika kalian pergi sholat, zuhur dan asar, saya secara lahiriah memang tetap di sini, tapi batin saya sudah sholat di Mekah. Nah, ini adalah orang-orang yang sombong gitu ya. Orang-orang yang merasa ketakwaannya telah mengalahkan, melewati ketakwaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin, lahiriah dan batiniah kita harus terhubung dengan Allah dalam ketaatan, dalam ibadah. Sehingga serangkaian ibadah itu terwakili dengan sholat. Maka hidup kita, lahir dan batin harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya karena Allah. Dan parameternya adalah sholat. Ya, ukurannya adalah sholat. Maka Nabi SAW mengatakan, lihatlah kedudukanmu di sisi Allah. Kaifa naro makanana indallah. Bagaimana kita bisa melihat kedudukan kami, kedudukan kita di sisi Allah. Ya. Lihatlah bagaimana kedudukan perintah-perintah Allah di sisi kita. Sejauh mana kita memuliakan perintah Allah. Sejauh mana kita mengagungkan perintah Allah. Dan bukankah Nabi mengatakan as-salatu khairul maudhu. Salat adalah sebaik-baik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu miftahul khair. Salat adalah kunci-kunci kebaikan. Maka salat menjadi ukuran. Kalau salatnya tidak beres, sering tunda-tunda salat, bahkan tidak salat, banyak bolongnya, maka menunjukkan hubungan dia dengan Allah tidak beres, tidak bagus. Dan sangat berbahaya kalau para remaja, para pemuda tidak salat. Sangat berbahaya. Sebab Allah di dalam surat Maryam ayat 59 menyebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salawat tabu syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul seburuk-buruk manusia
sejelek-jelek manusia dan karakter seburuk-buruk manusia itu adalah ketika dia tidak sholat dan lebih memperturutkan syahwat. Ya, fasofel konagoya, masa depannya akan gelap. Baik, karena waktu, ya saya percepat. Selanjutnya yang kedua adalah sedekah, infak, zakat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, mempersyaratkan, dan menjadikan kelayakan mendapatkan pertolongannya adalah ketika gaya hidup Muslim adalah gaya hidup sedekah. Senantiasa berinfak, senantiasa bersedekah, senantiasa berzakat di bumi mana saja kakinya berpijak. Ya. Apakah dia sedang mukim atau sedang merantau, senantiasa dia berinfak, senantiasa dia berzakat. Ya. Ma'asyiral muslimin, kalau zakat itu adalah hak orang lain yang Allah titipkan pada diri kita. Hak orang lain yang Allah titipkan pada diri kita untuk kita sampaikan kepada mereka. Sehingga manakala harta kita telah memenuhi kewajiban zakat dan tidak mengeluarkan zakat, maka kita berarti telah memakan hak orang lain, yang berarti kita tidak mengharapkan pertolongan Allah. Tadi kita sebutkan bahwa man yang suruh, yang menolong Allah, berarti menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Menjadi delegasi-delegasi Allah di muka bumi ini untuk menyampaikan hak kepada yang memiliki hak. Sehingga Nabi mengatakan, ati likulli haqqin haqqahu. Berikan kepada orang yang memiliki haknya. Nah, ma'asyiral muslimin, maka di sini disebut zakat, sebab zakat ini berbicara hak orang lain yang Allah titipkan pada diri kita untuk kita sampaikan. Ya, untuk kita sampaikan. Di mana saja kita berada. Manakala harta kita memenuhi nisab, memenuhi haul, maka itu berarti ada hak orang lain yang harus kita sampaikan. Ada rezeki orang lain yang Allah pilih kita sebagai perantara Allah di muka bumi menyampaikan rezeki mereka ini. Iya. Sehingga kalau kita lakukan, maka kita telah menolong agama Allah. Tetapi ma'asyiral muslimin, tentu ajaran Islam yang mulia ini mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi munfik. Sebab kalau sudah pribadi-pribadi munfik, pribadi-pribadi gaya hidup sedekah, jangankan hak orang lain yang dititipkan pada diri kita untuk kita sampaikan kepada mereka. Bahkan hak kita sendiri pun, hak kita mau berbagi pada orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan sedekah atau infak, yang sebenarnya adalah hak kita. Allah berikan harta, itu adalah hak kita. Betul milik kita. Kita bisa menyalurkannya dan bisa menahannya. Tetapi manakala apa yang menjadi hak kita dan kita mau berbagi pada orang lain, inilah yang dituntut sebagai seorang muslim yang lifestyle-nya, gaya hidupnya, gaya hidup sedekah. Ya. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain, maka di bumi mana saja kita berada, cintailah sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Ya. Bahwa orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik di waktu malam ataupun di siang hari, baik di waktu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dilihat orang atau enggak dilihat orang, mereka senantiasa berinfak, maka bagi mereka falahum ajruhum inda rabbihim, mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah. Wala khaufun alaihim walahum yazzanun, dan Allah jamin mereka tidak akan ditimpa dengan duka cita
dan tidak akan pula ditimpa dengan ketakutan. Ya. Menunjukkan bahwa orang yang gaya hidupnya gaya hidup sedekah, dan ketika dia bersedekah tidak mengenal musim, dan ketika dia bersedekah tak peduli dilihat orang, gak dilihat orang, ramai atau tidak ramai, diumumkan namanya atau gak diumumkan namanya, sedekah telah menjadi gaya hidup dia. Maka Allah akan memberikan balasan sempurna kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah jamin tidak akan ditimpa dengan ketakutan, tidak akan ditimpa dengan kesedihan. Apa yang kita dapatkan di sini? Bahwa sebenarnya konsep kebahagiaan di dalam Islam adalah ketika kita banyak memberi, bukan banyak menerima. Saya ulang, konsep kebahagiaan dalam Islam adalah ketika kita banyak memberi, bukan banyak menerima. Kalau kita berbahagia dengan banyak menerima, maka hendaklah kita lebih berbahagia dengan banyak memberi. Sebab itulah ajaran Islam mendidik kita, kalau ada orang lain yang berbuat baik pada diri kita, ya, ada orang lain yang berbuat baik pada diri kita, balas kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih baik. Ya. Baik. Sebab itulah ma'asyiral muslimin, hendaknya kita menjadi pribadi yang suka berinfak bersedekah. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sebenarnya inti dari ketiga ini? Ya. Kalau tadi sholat itu mewakili semua bentuk ibadah yang sifatnya ta'abbudan lillah, yaitu hubungan penghambaan seorang hamba kepada Robnya, ya, hubungan secara langsung dengan Allah yang harus baik. Dan sedekah itu adalah parameter hubungan manusia dengan manusia. Ya. Parameter hubungan manusia dengan manusia. Maka yang ketiga ini, yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menginginkan kita, tidak hanya mendidik kita untuk bagus hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, tetapi Allah mempersiapkan diri kita pula untuk menjadi agen-agen perubah di tengah-tengah masyarakat. Untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan untuk bisa menolak atau mencegah terjadinya kemungkaran, kemaksiatan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negeri ini. Dan kita dipersiapkan oleh Allah untuk itu. Menjadi da'i Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam gambaran umum, ya, bahwa orang yang menolong Allah itu adalah orang yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan manusia, dan dia menjadi agen-agen perubah di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan Allah mengatakan walillahi aqibatul umur, ya. Walillahi aqibatul umur, bahwa dikembalikan kepada Allah kemudahan segala urusan. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Allah, dia maha tahu akan kekurangan kita manusia. Maha tahu akan kelemahan kita manusia. Sebab itulah Allah menawarkan pertolongan. Dan Allah untuk mendapatkan pertolongannya telah membuat aturan mainnya. Ada syarat ketentuan berlaku, yaitu man yang suruh. Siapa saja yang menolong Allah. Lalu, orang-orang yang menolong Allah itu ada standarnya, ada kriterianya. Garis besarnya ada 3. Salat, yang mewakili bagusnya hubungan seorang hamba kepada Robnya. Kemudian infak, sedekah, zakat,
yang menunjukkan bagusnya hubungan manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar yang menunjukkan adanya kepekaan, kepedulian, kerisauan, kesedihan seorang mukmin melihat kemaksiatan dan kemungkaran terjadi banyak di sekitar atau di depan mata. Sehingga dia berupaya untuk mengajak kepada kebaikan dan mempersempit ruang gerak kemaksiatan-kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan kemudahan di dalam menjalankan ini semua. Sebab itulah ma'asyiral muslimin, kita harus istiqomah dalam 3 hal ini, sehingga insya Allah akan menjamin memberikan pertolongannya kepada kita semua di bumi mana saja kaki kita berpijak. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kita. Falyatafaddal, Pak. Alhamdulillah, demikian jamaah sekalian pemaparan kajian dari Ustadz Dr. Samsul Basri mengenai jaminan pertolongan Allah. Selanjutnya dipersilahkan kalau pada jamaah sekalian yang akan bertanya, fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya tentang zakat Ustaz, zakat mal. Jadi kalau misalkan kita punya uang 10 juta atau gitu, kita simpan untuk keperluan hari tua begitu, di tabungan. Kan setiap harta kita kan ada hak orang miskin. Jadi kan 2,5% dari uang itu kita keluarkan sebagai zakat mal. Lalu karena itu untuk tabungan, berarti setelah misalkan dari 10 juta 250.000 kita keluarkan tahun ini, terus tahun depan karena uang itu masih ada, berarti kita mesti keluarkan lagi 2,5%-nya. Begitu seterusnya selama uang itu masih ada. Betul begitu ya Ustaz pemahamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu atau kita tampung dulu 2 atau 3 pertanyaan Ustaz ya. Ya. Baik, kalau ada yang lain mungkin yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, mungkin ya langsung dijawab Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amba'ad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terima kasih atas pertanyaan yang masuk dari Bapak Effendi Toha, bahwa zakat mal itu ada nisab dan juga haul. Untuk kemudian harta kita dianggap wajib zakat. Nisabnya adalah apabila harta kita mencapai minimal 85 gram emas. Ya, kalau dikonversi ke rupiah ya, misalnya simpanan kita dalam bentuk uang, berarti dikonversi dengan nilai emas 85 gram. Maka apabila harta kita minimal senilai 85 gram emas, maka berarti harta kita telah memenuhi nisab. Ya. Lalu kemudian memenuhi haul untuk disebut sebagai harta wajib zakat. Dan haulnya adalah 1 tahun. Misalnya, ya sekarang kita 14 Ramadan. Pada hari ini, dengan izin Allah kita dapat rezeki. Misalnya warisan, atau terjual tanah kita, sehingga terkumpul uang ratusan juta, misalnya. Ya, kalau kita lihat 85 gram emas itu kan, ya katakanlah dengan harga emas sekarang kisaran 60 juta lah, ya. 85 gram emas itu, untuk sekarang ini. Sebab naik harga emas. Anggaplah 60 juta. Ternyata kita menerima warisan atau kita mendapatkan harta pada hari ini senilai 80 juta misalnya. Maka harta kita telah memenuhi nisab. Kapan harta kita menjadi wajib zakat?
ketika harta ini telah tersimpan atau berdiam selama setahun. Sehingga pada tahun depan, tanggal 14 Ramadan 1442 Hijriah, harta kita yang tadi itu ternyata dari 80 juta menjadi 70 juta. Dan ternyata nisab emas masih kisaran 60 juta. Nah, karena harta kita pada 14 Ramadan 1442 Hijriah masih di atas nisab emas atau minimal setara dengan nisab emas, maka kita wajib keluarkan zakat pada tahun depan senilai 2,5% dari total harta pada tahun depan. Yang berarti kalau kita tidak keluarkan, ada hak orang miskin atau 8 asnaf ya berupa 2,5% yang kemudian kita makan, berarti kita zolim. Ya, itu adalah hak mereka 2,5% dari harta kita yang berada pada tahun depan. Dan boleh harta itu digabung-gabungkan, misalnya, mohon maaf, ada piutang kita, artinya ada orang yang meminjam uang kita, itu berarti piutang, katakanlah senilai 10 juta. Ya. Dan piutang itu masih besar peluangnya kembali. Ya, mungkin dicicil per bulan. Ala kulli hal tidak mandek dan tidak sulit ditagih itu. Ada uang kita yang tersimpan di brankas. Tadi 10 juta piutangnya di brankas ada 30 juta. Lalu ada pula uang yang tersimpan di rekening dalam bentuk tabungan. Katakanlah 30 juta. Nah, itu digabungkan. 30 juta tabungan tambah piutang 10 juta ditambah di brankas 30 juta, totalnya 70 juta. Berarti harta telah memenuhi nisab. Karena memenuhi nisab, maka tunggu 1 tahun ke depan baru dia dikeluarkan zakatnya. Apabila kemudian harta belum memenuhi nisab, maka harta itu menjadi hak kita, masih hak kita, belum ada hak orang lain. Tetapi Islam mendidik kita untuk bersedekah, untuk berinfak dengan harta yang masih menjadi hak kita, tapi kita mau. Dan itulah konsep kebahagiaan tadi. Akan tetapi Bapak sekalian, kalau ternyata tabungan ini adalah penghargaan pemerintah kepada kita, misalnya gaji pensiun yang berarti setiap bulan diterima, dan apabila setiap bulan diterima itu memenuhi nisab untuk keluarnya zakat profesi, maka kita harus keluarkan zakatnya setiap kali terima gaji, setiap kali terima atau mendapatkan penghasilan atas sebuah profesi yang telah dijalankannya. Meskipun sudah pensiun, tapi gaji tetap berjalan sebagai gaji pensiunan, dan apabila memenuhi nisab, dikeluarkan setiap bulannya. Nanti untuk perhitungan atau takarannya, karena ini adalah ranah ijtihad, sebab zakat profesi ditetapkan pada tahun 1984 di negeri Kuwait, pertemuan dan perkumpulan ulama-ulama Islam dunia, lalu menetapkan adanya zakat profesi, tetapi dalam teknisnya, dalam pelaksanaannya, dikembalikan ke masing-masing negara untuk berijtihad menetapkannya. Dan di negeri kita, ya, mengkiaskan dengan zakat dengan pertanian, sebab pertanian tidak memiliki haul. Begitu panen dan memenuhi nisab, dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu setahun depan, atau tanpa harus dikeluarkan biaya ini, biaya itu. Nah, sehingga begitu terima gaji atau menerima penghasilan tanpa dipotong atau sebelum dipotong kesana kemari, ya, biaya ini, biaya itu, langsung dikeluarkan zakatnya 2,5% apabila telah memenuhi nisab. Berapa nisabnya nanti dilihat di di web resmi Basnas, ya, sebab tadi saya katakan kembali ke ijtihad negara masing-masing. Kalau di Qatar, ya, di Kuwait, mereka mengikuti pendapatnya Yusuf Qaradawi, ya, seorang ulama, ya, itu Yusuf Al-Qaradawi.
hafizahullah, di mana beliau menetapkan tetap karena objeknya masih berupa harta, sehingga 85 gram yang merupakan nisab emas setahun itu dibagi 12 bulan gitu ya. Di 85 gram katakanlah 60 juta, dibagi 12 bulan, maka setiap bulan didapati 5 juta. Maka nisab zakat profesi 5 juta. Jikalau harta memenuhi penghasilan memenuhi minimal 5 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau di Basnas, Allahu alam, kalau saya tidak salah, berdasarkan kiloan beras, kalau buka 524 kg beras ya, dikali dengan harga beras yang berlaku di negeri tersebut yang terendah. Nah, berapa harga kiloan beras dikali 524 kilo, nah itulah nanti standar gaji wajib zakat ya. Wajib zakat untuk penghasilan. Tapi umumnya kalau instansi-instansi negeri resmi karena sudah diatur dalam undang-undang itu langsung dipotong ya, dikeluarkan langsung dipotong zakatnya sebelum masuk ke rekening kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Demikian untuk pertanyaan dari Bapak Effendi Toha. Baik, pada yang lain kalau masih ada pertanyaan dipersilakan langsung. Kalau dari saya mungkin sedikit Ustaz ya. Jadi kalau lihat dari ini kan salah satu ya jaminan pertolongan Allah ya, syarat jaminan pertolongan Allah. Dan sebenarnya banyak di ayat-ayat yang lain ketika Allah bicara mengenai ya syariat Allah itu selalu komprehensif ya, Islam itu komprehensif. Jadi saya juga tidak boleh pilih-pilih mau yang enak atau yang nggak enak gitu. Jadi contoh dari tadi kan karakter orang yang mendapat pertolongan Allah tuh segala aspek juga, ada aspek hubungannya dengan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian yang ketiga ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita juga tidak boleh pilih-pilih, memilih amar ma'ruf saja kemudian nahi mungkar. Ya. Tapi kemampuan orang juga mungkin berbeda-beda gitu Ustaz ya. Ada yang mungkin bisanya di amar ma'ruf, tapi kemudian tidak punya kemampuan untuk nahi mungkar. Nah, seperti ini menyikapinya seperti apa? Apakah dengan kita tidak melakukan nahi mungkar, misalkan kita akan menjauhkan kita dari pertolongan Allah gitu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Tentu dalam hal ini kita tidak mempersempit makna amar ma'ruf nahi mungkar ataupun tiga hal tadi sebagai bentuk kelayakan. Kita tidak persempit di situ, tapi kita perluas maknanya. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, yaitu firman Allah misalnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam urusan menjalankan agama ini ada kesulitan, ada kesukaran. Atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini, Allah menginginkan kita itu selalu siap menjadi pemain, menjadi pelaku-pelaku utama, bukan sebagai penonton. Dan dalam upaya kita menjadi pelaku-pelaku utama, di sini disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Sebab ada kemampuan seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar itu bukan pada lisannya, tapi pada idenya misalnya, pada pikirannya, pada sumbangan idenya. Nabi mengatakan ad-dalu ilal khairi kafa'ilihi. Orang yang kemudian menyumbangkan ide untuk kebaikan dan ide itu dilaksanakan, dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengerjakan ide tersebut dan ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang dia tidak bisa menyumbangkan ide, juga tidak memiliki kemampuan secara lisan menyampaikan pesan-pesan dakwah. Tapi dia punya keahlian yang dibutuhkan misalnya di dalam mengatur majelis taklim, majelis ilmu. Dia senantiasa menjadi panitia penyelenggara, menyiapkan misalnya mengatur mic-nya, mengatur tayangannya gitu ya, mempercantik, bahkan mungkin nanti ada rekaman di sini diedit lagi, disebarkan dalam bentuk YouTube, disebarkan dalam bentuk Facebook dan seterusnya. Ini adalah bagian dari dakwah. Ada yang memiliki banyak link dan jaringan, lalu kemudian dia mengetahui ada kegiatan taklim satu tempat, maka dia buat undangan yang bagus, yang cantik, yang indah, yang enak dibaca, lalu dia share, dia sebarkan ke semua link-link dia, grup-grup dia. Ini bagian dari dakwah.
Jadi dalam dakwah ini kita berta'awun, ya berta'awun. Wa ta'awanal birri wat taqwa wa la ta'awanal ismi wal udwan. Kita disuruh oleh Allah tolong menolong dalam kebaikan, dalam dakwah ini. Dan jangan tolong menolong dalam perkara mungkar, dalam perkara yang jahat. Ada juga yang dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia punya kemampuan finansial. Maka dengan harta inilah dia kemudian bisa terselenggaranya kebaikan-kebaikan dakwah, kebaikan-kebaikan taklim. Misalnya Microsoft Team ini kan tentu berbayar gitu ya. Oke, mungkin dana masjid dipakai. Tetapi dari mana ke dana masjid? Dari umat. Maka umat ini ketika dia bersedekah di masjid, berinfak di masjid, maka dia telah menjadi dai-dai Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan harta mereka. Ala kulli hal, Allah tidak pernah melihat kecil kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi yang perlu kita muhasabai diri adalah apa potensi yang Allah titipkan untuk kita sumbangkan pada agama ini. Ada dalam Islam kisah dari Ummu Mahjan. Ya, Ummu Mahjan ini adalah seorang wanita yang sudah sangat tua usianya, yang kemudian dia juga sebatang kara, ya tidak ada anak, ya tidak ada juga keluarga di sisi. Yang ketika kemudian umat Islam berbondong-bondong menyerahkan harta untuk disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Ummu Mahjan dia merasa sedih karena merasa apa yang bisa dia berikan untuk Islam ini. Dia bukanlah orang yang berharta untuk bisa bersedekah dengan harta. Dia juga bukan orang yang memiliki budak-budak yang kemudian dia wajibkan atau dia suruh budaknya berjihad di jalan Allah. Dia juga bukanlah orang yang kuat secara fisik sehingga bisa terlibat dalam jihad. Intinya dia tidak mendapati dirinya ada kelebihan-kelebihan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Maka dia menangis dan mengadu serta mengeluh kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau menitipkan sesuatu kepada aku yang bisa kusumbangkan untuk Islam ini. Dalam perenungannya dia terfikir, saya masih bisa bergerak, bisa berjalan, bisa menggoyangkan tangan saya. Maka ini adalah bagian yang bisa saya lakukan. Maka akhirnya kemudian dia memilih apa yang bisa dia lakukan. Yaitu dia pengen, kalaupun umat Islam dengan tenaganya, dengan hartanya mereka berjihad di jalan Allah, biarlah saya menjadi bagian membuat umat Islam merasa tenang, nyaman, merasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bermusyawarah di masjid Madinah, mereka semua merasakan ketenangan, kenyamanan. Karena saya bisa berbuat untuk membersihkan Masjid Nabawi. Masjid Madinah pada saat itu. Maka akhirnya Ummu Mahjan, sebelum umat Islam datang di waktu-waktu sholat, dia sudah mengumpulkan pelepah-pelepah kurma untuk dijadikan sebagai sapu yang dengannya dia membersihkan lantai Masjid Nabawi pada saat itu. Ya, dia bersihkan sehingga setiap orang yang datang sholat merasakan kebersihan dan melihat keindahan masjid karena bersih, nggak ada sampah lah, nggak ada seterusnya. Itu Ummu Mahjan. Sampai ketika beliau wafat, ya, meninggal di tengah malam, sahabat-sahabat yang mengurus jenazah beliau mengatakan, tidak usahlah kita repotkan untuk membangunkan Nabi atas kematian Ummu Mahjan. Siapa sih Ummu Mahjan sehingga harus merepotkan Nabi? Udah kita urus aja jenazahnya. Sehingga sahabat-sahabat mengurus jenazah Ummu Mahjan tanpa memberitahu Nabi, tanpa membangunkan Nabi. Begitu subuh hari, Nabi mendapati lantai masjid tidak sebagaimana biasanya, ya. Maka Rasul bertanya, mana wanita yang biasa membersihkan masjid? Maka orang-orang pun menyampaikan bahwa dia telah meninggal semalam. Maka Rasul langsung marah. Kenapa aku tidak diberitahu? Kenapa aku tidak dibangunkan? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa Ummu Mahjan sehingga harus merepotkan engkau? Cukuplah kami, sahabat-sahabatmu yang mengurusnya. Rasul mengatakan, kalian tidak mengetahui kedudukan dia di sisi Allah. Antarkan aku ke pusara kuburnya. Begitu diantarkan ke pusara kuburnya, Nabi melaksanakan sholat gaib ya di kuburnya, diikuti oleh sahabat-sahabat. Lalu kemudian Nabi mendoakan doa inilah yang semua para sahabat menjadi iri. Sebab Nabi mendoakannya, ya Allah ampunkanlah dosa Ummu Mahjan. Ampunkanlah dosa. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha. Di mana doa Nabi itu mustajab. Mustajab. Inilah yang membuat iri para sahabat. Mereka berkata, aduhai, betapa indahnya kalau aku yang mendapatkan doa ini dari Nabi SAW. Sebab doa Nabi mustajab. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kecil di sisi Allah ketika kita niatkan untuk perjuangan, untuk pengabdian kepada Allah, dan untuk tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah.
maka ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lewat chat ya Ustaz ya. Satu lagi mungkin pertanyaan. Orang kafir yang memiliki banyak kemudahan dalam hidupnya, entah dalam harta atau urusan yang lain, apakah bisa disebut mendapatkan nikmat dari Allah sebagaimana seorang muslim? Baik. Sudah. Tadi ketika kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ya, ini Al-Mu'minun kan disebut juga sebagai surat Al-Falah, ya surah jaminan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Dan dikatakan sebagai surah Al-Falah, surah kemenangan, sebab di antara alasannya Allah memulai surah ini dan menutup surah ini dengan pengabaran kemenangan. Di awal surah ini Allah menjaminkan kemenangan, kesuksesan, kejayaan kepada orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Dan di akhir surat ini pun ditutup dengan pengabaran kemenangan, tetapi kemustahilan. Yaitu kemustahilan mendapatkan kemenangan bagi orang-orang kafir. La yuflihul kafirun. Tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan bagi orang-orang kafir. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita perlu pahami bahwa kesenangannya orang-orang kafir di dunia ini ataupun penderitaannya di dunia ini, dua-duanya disebut azab. Orang kafir kesenangannya adalah azab dan kesedihannya pun adalah azab. Kekayaannya adalah azab, kemiskinannya adalah azab. Kesehatannya adalah azab, penyakitnya adalah azab. Ini bagi orang kafir. Sedangkan bagi orang yang beriman tidak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan ataupun kebaikan adalah ujian bagi orang yang beriman. Ya, orang yang beriman sakitnya adalah ujian, sehatnya adalah ujian. Miskinnya adalah ujian, kayanya adalah ujian. Ya. Ini orang yang beriman, orang kafir tidak, azab. Maka apabila orang kafir mendapatkan kekayaan di dunia ini, maka itu bukanlah nikmat tetapi azab bagi mereka, yang dengan azab itu semakin membuat mereka merasa tidak butuh dengan ajaran Islam. Bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baktatan fa idzahum mublisun." Allah mengatakan bahwa tatkala mereka semakin jauh dari taat kepada Allah, semakin mereka lupa kepada Allah, semakin mereka merasa tidak butuh untuk mengetahui ajaran Islam, merasa tidak butuh mengenal Allah yang menciptakan mereka, justru Allah semakin membukakan pintu-pintu kesuksesan bagi mereka. Dibuka pintu-pintu suksesnya. Semakin kaya mereka, di antara mereka, tidak seluruhnya, di antara mereka. Ya. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka berada pada puncak karir, puncak sukses, puncak kemenangan dunia, ya dunia menurut mereka, akhaznahum baktatan fa idzahum mublisun. Maka kematian datang kepada mereka secara mendadak, tiba-tiba, sehingga mereka tidak ada persiapan-persiapan untuk mengenal Islam atau untuk mendalami Islam. Matilah mereka dalam keadaan kafir karena terlenakan dengan harta mereka, dan jadilah mereka orang-orang yang menyesal selama-lamanya, abadan-abadan. Ini adalah kekayaan yang menjadi azab. Ada juga kemiskinan menjadi azab bagi mereka. Allah mengatakan di dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ketika mereka berpaling dari ajaran Islam, yaitu mereka kafir, mereka ingkar, mereka kufur, justru Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dada-dada mereka. Ya, ma'isyatan dongka, Allah menyempitkan dada mereka, Allah menyempitkan kebahagiaan untuk mereka. Jadi di dunia sudah diazab. Ya, diazab memang. Dan lebih parah lagi nanti di akhirat. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ya. Di dunia hidupnya melarat, menderita, ya, kafir, dan di akhirat dalam keadaan lebih menderita lagi sebab di tengah huru-hara mahsyar
dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Arbi ya tadi dari pertanyaan dari Pak Arbi. Baik, jemaah sekalian, sepertinya karena kita dibatasi oleh waktu, jadi Ustaz mungkin juga ada aktivitas, jemaah juga mungkin setelah ini ada aktivitas, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan aktivitas kita untuk kebaikan di bulan Ramadan ini insyaallah. Amin. Ya, jazakallah pada Ustaz yang sudah memberikan kajian mengenai jaminan pertolongan Allah. Tadi sudah disampaikan surat Al-Hajj 44:1, wala yang suranallah may yang suruh. Jadi sebab jaminan dari Allah akan diberikan pertolongan pada kita. Tapi ada syaratnya, itu may yang suruh, siapa yang juga menolong Allah. Apa yang disebut dengan menolong Allah terjelaskan di ayat berikutnya. Karakternya adalah menegakkan sholat, ya, sholat, wa atuz zakah, wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ya, berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Inilah jamaah sekalian kajian kesempatan pada kesempatan pagi hari ini. Jazakallah pada Ustaz atas kajiannya. Jazakallah juga pada jamaah sekalian yang sudah bisa hadir bergabung dengan kajian ini. Mudah-mudahan kita akan berlanjut dengan kajian berikutnya. Masih ada beberapa kajian, insyaallah. Mudah-mudahan kita berikan keistimewaan kepada kita untuk mengikuti kajian-kajian ini. Demikian kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.